di negeri itu. Manusia bukan putar balik. Jadi datang memang. Saya siap memang catatan semua. Betis 50 juta, ongkos nikah 50 juta, bayi hutang, nenek dan lain sebagainya. Semua saya setorkan 250 juta. Nikah bulan Agustus. Lalu pusing tujuh beli, kan kira-kira begitu. Orang yang terlalu ngomong kosong banyak, ketaruh memang di leher. Lagu-lagu berkata memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Akan mau ngomong apa saja, okorol kan. Mereka pikir orang mati, orang keluarga dia mati diri. Susah tahu dia mati terus, mesti mati terus. Makanya bolong datang karena mati itu. Mereka hanya pikir-pikir, ya syukurlah. Saya bilang tepat jam 12, jangan lebih jam 12, pas jam 12. Karena pertemuan itu ada dua grup. Pertemuan jam 12, pertemuan jam 3. Karena ini 2 orang satu kali. Bayangkan saya. Kalau jam 1, pokoknya jam 1 itu pulang sudah datang. Kita 3 orang. Saya urusan banyak. Jam 11 saya urusan banyak. Dan saya pun pas ada orang di rumah supaya kita lakukan. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat ini, bagaimana orang-orang pembuangan orang Israel ini dibuang sekian lama tahun dan kemudian mereka pulang, mereka bikin pondok-pondok dan mereka membacakan firman Tuhan itu selama 7 hari. Karena peristiwa yang terjadi tidak pernah terjadi atas mereka, maka mereka bikin pesta ria, pesta yang amat besar, pesta yang sangat meriah pada hari ke-8. Untuk tubuh ini saja manusia atur begitu rupa sampai dia menyenangkan dia pun tubuh. Siapa yang tidak sayang tubuh? Dia sayang dia pun tubuh. Maka di dalam tubuh ini semua seluk-beluk yang baik dan yang jahat masuk. Bahkan yang baik dan yang jahat keluar. Untuk tubuh saja orang atur begitu rupa. Kalau perempuan pakai bibir merah, atas putih merah, di bawah itu merah. Pakai anten-anten di telinga. Minggu ini pakai ini, minggu depan ganti lain lagi. Ya karena di sini tidak ada, saya tidak pernah lihat tidak perempuan itu pakai anten-anten di lubang hidung. Israel itu pakai perempuan itu pakai anten-anten di hidung, semakin hidung anten-anten. Kalau saudara baca Alkitab itu kan saya temukan di sana ada anten-anten hidung. Perempuan di Israel itu pasang anten-anten di hidung. Bukan dengan baca firman Tuhan saja, tapi saya Israel dan saya tahu. Hanya di jemaat itu kalau ada yang pasang di hidung. Ada yang mau pasang di kaki tapi masih malu-malu sedikit begitu. Ya pasang di kaki dan ke ujung kaki sudah disikat lalu lompor. Lalu kan orang saya ini mohon maaf sama dengan rusa baru keluar dari ini sawah lalu kasih pakai rantai masuk ke kaki dong itu lebih dari itu kerbau. Mohon maaf saya tidak bermaksud saudara. Tapi kira-kira gambaran dia mau pakai juga akan pertimbangkan. Kalau asal pakai orang tidak tahu sepatu muka tertutup tidak apa. Tapi sepatu muka itu ada setengah lubang ambil tiup-tiup lalu selisikan ujung kaki begitu kan sangat disayangkan kan begitu. Karena kalau pakai rantai di kaki paling tidak orang mata itu lihat kiri kan. Suator begitu rupa. Kau bisa ada yang sebagai hak kasih untuk tuh apatah lagi secara rohani kita harus lebih dari tubuh. Saudara kalau tidak makan 1 hari dari pagi sampai malam sore hari mata gelap saudara. Mata gelap. Kita tidak akan kuat kalau kita tidak makan kecuali Tuhan tidak berpuasa 40 hari pun kita tidak merasa lapar karena Tuhan yang suruh kita.
Tapi kita yang mau sendiri, bolong sampai 3 hari dari pagi sampai sore mata pulang. Lalu kalau kita tidak makan ini kita kuat atau tidak? Kita tidak akan kuat. Sama dengan rohani kita. Kalau rohani kita tidak dikasih makan firman Tuhan, bagaimana dia kuat? Makanya Tuhan Yesus ancam sama iblis. Karena iblis tahu kemampuan manusia, maka Yesus ancam sama iblis ketika iblis bilang begini, waktu Yesus sesudah dicobai 40 hari di padang gurun, laparlah Yesus, karena itu iblis datang. Woi, kalau lu anak Allah, jadikan roti ini menjadi batu. Ayat 4 Yesus berkata kepada iblis. Yesus bilang sama iblis, Yesus kasih ketegasan sama dengarnya iblis. Manusia hidup itu bukan hanya makan, minum, soal aksesoris tubuh ini, tapi dengar setiap firman yang keluar dari lidah bibir mulut Allah. Jadi kalau kita tidak makan firman, paling gampang tipu iblis. Ayat 4. Mesti orang firman itu tajam langsung, lalu responnya. Ini disuruh baru itu. Matius pasal 4 ayat 4. Biasanya bahasa Inggris itu MAWTW saja, langsung Matius. Baca begitu. Tetapi ya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bayangkan, kalau kita tidak ada firman dalam diri, paling gampang apa? Tertipu atau ditipu oleh iblis. Dan kita tidak akan kuat secara rohani. Kita ikut Tuhan ogah karena tidak ada gerakan dalam tubuh. Ayat Alkitab kita baca dalam Roma itu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau roh itu ada pada kita, kecuali ada firman. Kalau tidak ada dalam firman, bagaimana ada spirit, ada semangat? Nah karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, mesti ada firman. Ada 4 langkah, 4 hal. Ya, kalau kita melakukan firman Tuhan, membaca dan melakukan firman Tuhan, ada 4 berkat yang kita akan dapatkan. Manusia hidup ini karena firman. Kalau tiap hari baca firman, maka kita akan mendapatkan berkat. Bukan sekedar baca. Bangsa Israel baca hari Senin sampai hari Minggu. Bahkan Raja Daud berkata, dia seorang raja, tapi dia berkata bahwa tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam. Daud itu lagi. Saya ini siapa? Khotbah begini baru orang tahu dia khotbah. Kalau saudara saja siapa? Daud seorang raja. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan 4 berkat. 4 berkat saja. Jangan lebih, karena kalau lebih dari itu hari ini panjang. 4 berkat. Berkat yang pertama, kita kalau membaca firman Tuhan tiap-tiap hari, maka otak kita ini akan cerdas. Kita akan menjadi pintar dan kita akan mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Kalau baca firman, kita lebih cerdas dari orang dunia. Kalau kita baca firman, kita lebih pintar dari orang dunia. Kalau kita baca firman, kita mengatur segala sesuatu lebih dari orang dunia mengatur segala sesuatu.
Amin. Bapak Ibu, jemaat baca sampai di mana firman Tuhan. Saya sudah mulai dari perjanjian lama ya, karena dari kejadian sampai Wahyu kelar. Lalu sekarang sudah sampai kepada Keluaran, bagi tidak salah, Keluaran pasal pertama. Karena baca terus, baca firman yang pertama supaya apa? Kita ini cerdas, otak pintar. Baca firman supaya apa? Otak kita ini cerdas. Ada orang bisa baca buku dan ngomong aja, tapi Alkitab tidak pernah berbohong. Kalau kita baca Alkitab, merenungkan Alkitab, kita cerdas, pintar, dan mampu menyelesaikan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan kepada Tuhan Allah kita, Allah yang pintar. Dia memberi kepintaran kepada kita. Dia memberi kehikmat yang begitu luar biasa kepada kita, sehingga di hadapan para raja kita mampu bertahan, kita bisa beradaptasi, dan kita bisa berdiskusi dengan baik karena hikmat. Karena itu baca firman siang dan malam untuk apa? Tadi disebutkan supaya kita cerdas. Orang ngomong kita sudah sampai di G. Orang ngomong di G kita sudah sampai di sekitar dan seterusnya. Bukan kembali lagi di belakang. Karena orang ini cerdas, ketika orang ngomong saja otaknya encer. Jangan orang ngomong dan kita lambat menjawab. Dengar, kalau saudara orang pendidikan, kalau baca Alkitab, saudara memiliki ilmu yang luar biasa daripada itu. Dan tidak kalah penting dengan orang-orang hebat yang bisa berbicara, karena saudara cerdas, orang ngomong saja saudara respon dan lain. Ada beberapa mahasiswa yang saya ajar di satu, ada beberapa yang cerdas, ada beberapa yang lambat. Cerdas kita tanya dia jawab, yang lain kita tanya dia garuk kepala. Lalu saya bilang, mohon maaf karena dia pelayan Tuhan dan ilmu pengetahuan juga terbatas, tidak apa. Tidak. Nah, saya kasih tugas mereka juga, saya hanya pikir ini orang tua, ini orang awam dan lain-lain. Tertimbang mereka. Kalau saudara baca Alkitab siang malam, saudara merenungkan Alkitab siang dan malam, paling tidak saudara akan mendapatkan kecerdasan, kepandaian, kepintaran. Karena hikmat yang datang dari Allah, hikmat yang luar biasa. Dosa mematikan kepintaran, kepandaian. Dosa mematikan inspirasi daripada kehidupan manusia. Tetapi takut akan Allah adalah mendahului segala sesuatu. Hikmat Allah taruh kepada kita. Takut akan Allah, itulah permulaan hikmat. Saudara butuh hikmat dari Tuhan, saudara harus takut Tuhan. Saudara butuh hikmat dari Tuhan, saudara tidak takut Tuhan, saudara tidak akan menemukan hikmat. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi mau butuh hikmat dari Tuhan, cuma rahasianya takut Tuhan. Takut Tuhan. Sekarang dipenuhi oleh Tuhan. Orang belajar dari seorang anak muda yang hebat dan luar biasa, anak muda yang tangguh, namanya Daniel. Pada zaman dia, orang pilihan dari Israel cuma dia yang didudukan menjadi seorang yang hebat karena hikmatnya luar biasa. Dunia sekuler membutuhkan orang berhikmat. Dunia sekuler orang membutuhkan orang berilmu. Anda mau bersaing di dunia ini, pertama Anda punya hikmat, Anda punya ilmu pengetahuan. Satu dan yang kedua, harus menjadi orang pemberani. Hikmat itu membuat orang berani. Tidak pernah pemerintah, tidak pernah satu negara pakai orang yang oha. Negara pakai orang apa saja yang ditanyakan dia jawab. Bukan apa yang ditanyakan dia tanya balik. Tidak. Apa saja yang ditanyakan kepada dia tahu. Makanya saya ajar itu mahasiswa di satu, saya bilang tangan kiri saya itu pegang buku-buku, baca, pegang koran, baca situasi. Tangan kanan saya itu Alkitab, supaya saya tahu perkembangan situasi yang terjadi. Ada banyak pendeta yang tidak mau baca Alkitab. Buku-buku lain saja dia tidak mau baca. Ya hanya pada Alkitab. Saya bilang itulah keterbatasan dia. Bukan saya bilang bodoh, keterbatasan. Jadi kalau selalu dapat hikmat dari Tuhan, kepintaran dari Tuhan, kepandaian dari Tuhan, maka saudara takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita mau takut Tuhan, mau mengenal Tuhan, takut Dia. Takut di sini itu bukan sekedar takut. Tapi saudara pernah tahu orang kejar orang-orang dan orang-orang yang dianggap besar dan orang kejar dia, lalu dia lari dalam ketakutan. Coba orang seperti itu takut seperti itu. Bukan karena berbuat jahat kalau kejar orang lalu takut, tapi dia diberikan contoh cara takut kepada Tuhan untuk melihat seperti sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Itu takut. Bukan takut hanya ngomong di mulut. Bukan takut hanya sekedar takut, tapi takut akan Tuhan itu dari dasar hati yang keluar, yang sungguh-sungguh kepada. Alkitab mencatat bahwa orang yang mendekat diri pada Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan lebih pintar 10 kali lipat dari orang dunia. Bayangkan orang yang takut Tuhan, berdoa, merenungkan, membaca firman Tuhan siang dan malam itu, dia lebih pintar 10 kali lipat dari orang dunia. Contoh seorang muda yang disebut dengan Daniel, saudara bisa baca Daniel 1 ayat 20. Daniel 1 ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jangki di seluruh kerajaannya. 10 kali lipat. Baca firman Tuhan, lebih pintar dari orang dunia berapa kali lipat? Ayat ini bilang apa? 10 kali lipat. 10 kali lipat. Bayangkan saja. Luar biasa kecerdasan orang-orang. Kenapa? Karena mereka mengutamakan firman Tuhan. Firman Tuhanlah patron hidup mereka. Firman Tuhan mereka utamakan dalam diri mereka. Karena baca firman Tuhan mendapatkan apa? Pengetahuan. Baca firman Tuhan supaya kita cerdas. Baca firman Tuhan supaya kita cekatan.
dalam keadaan situasi dunia seperti ini, kita tidak tinggal diam, tapi kita lebih cerdas dari orang-orang dulu. Sekarang gereja semakin hari semakin dipersempitkan. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang gereja terhadap dunia? Kalau dunia begitu canggih menarik perhatian orang lain datang kepada dunia, bagaimana anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus? Apakah mereka harus sama-sama turut terlibat? Atau Allah memberikan kecerdasan kepada mereka untuk mereka bisa menghindar, terhindar dari keadaan situasi itu? Siang dan malam baca firman. Kalau kita baca firman Tuhan, lebih pintar dari dunia ini 10 kali lipat, bayangkan 10%. Wah, karena itu jadikan firman Tuhan itu bukan hanya makanan buat jiwa, tapi jadikan firman Tuhan itu adalah petunjuk jalan. Jadikan firman Tuhan adalah yang mengawasi. Jadikan firman Tuhan itu adalah benteng pertahanan kita, benteng rumah tangga, benteng usaha bisnis, dan lain sebagainya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata firman Tuhan itu adalah sumber segala ilmu. Firman Tuhan itu sumber segala ilmu. Amsal pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Supaya kita tahu bahwa betul firman Tuhan ini sumber segala ilmu. Amsal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jadi kalau kita tanya, apakah Alkitab ini adalah buku di atas segala buku dan ilmu di atas segala ilmu? Jawabannya bahwa Alkitab yang adalah firman Allah itu adalah sumber segala ilmu. Dalam tiap-tiap Amsal pasal pertama. Laptop lari, Pak. Laptop lari. Oke. Laptop sutua. Salahnya di laptop berdiri hukum. Laptop ini dari tahun lahir tahun 99. Berarti 9 tahun 99 dari berapa tahun, 20 berapa tahun. Tidak, Pak, dia benar. Orang kalau bahasa dunia itu susah itu karena ingatan banyak. Orang kalau di seno itu ingatan banyak, lupa paling banyak. HP, laptop itu seno, lupa banyak itu tidak apa-apa. Kadang orang ketek PB dia lari piset, tidak ada persoalan karena suseno. Umur masih muda, kalau seno itu ngeri. Di dalam itu media itu ada tulis obat-obatan di situ. Usia 20 tahun kalau dia lupa dia obat ini. Usia 30 tahun dia lupa dia obat ini. Sampai kepada telinga loh meleleh begini ada dia obat. Jadi kalau laptop ini memang karena untuk pekerjaan Tuhan itu terlalu lama. Jadi namanya dia miring-miring sedikit, dia seni sedikit tidak apa-apa. Karena di dalamnya ini semua berkas ada di dalam, sehingga dijaga sedemikian rupa. Mohon maaf ya RT karena HP seni. Jadi sudah bisa. Amsal sudah ada. Kerja seni berarti sudah dapat Amsal. Bisa mengatakan. Oke. Pokoknya Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7 pulang dan baca bahwa Alkitab ini adalah sumber segala Allah kita adalah sumber segala Jadi kalau kita butuh ilmu datang saja kepada Allah, jangan datang ke laptop karena seni. Kalau saudara butuh ilmu datang saja kepada Allah, menghampiri diri di hadapan Allah, berdoa, ini saya Tuhan, saya orang bodoh. Bagaimanakah saya bisa presentasi dengan orang dunia kalau saya hanya tetap dalam kebodohan? Karena itu angkat keterbatasan kebodohan saya, ganti dengan hikmat yang luar biasa 10 kali lipat dari orang dunia. Tuhan mulai roba. Katakan amin. Tuhan roba. Kalau nanti saudara akan lihat, saudara cerdas. Satu waktu 2 sahabat lama, bukan lagu sahabat lama,
Biasanya kalau dua sahabat lama orang ingat hidungnya dia. Dua sahabat lama, kawan lama, mereka berpisah cukup lama. Dan kemudian setelah mereka berjumpa kembali, teman satu katakan saja A, bertanya kepada B, waduh, dulu kau sekolah lu ini ibu semelele, lu ini sudah tahu apa-apa, lu ini paling penakut, lu ini sudah bisa bikin apa-apa begitu. Dan kemudian tapi sekarang lu ini cerdas, lu ini jadi mandor, lu perintah orang dari, waduh, lu ini cekatan sekali. Lalu dia tanya, ilmu apa yang mudah dapatkan? Dia bilang, oh ilmunya sederhana. Lupi pasar, lupi beli ikan belang kuning. Datang, tapi persyaratannya selama 1 bulan. Datang, lu ambil itu ikan punya isi semua, lu bawa kasih beta. Dia bertulang dan kepala, lu makan selama 1 bulan. Dia lakukan itu selama 1 bulan. Pada pas tanggal 31 bulan pas, dia datang dan pakai yang dia tahu. Lu ini bikin bodoh beta, masa begini, dan kemudian beta dikasih makan ikan, dia pun isi, lalu di selama 1 bulan beta hanya makan dia pun tulang saja. Waduh, ini orang kurang beres. Lalu dia bilang, tenang, itu kan khusus cerdas, ribut memang dan lain sebagainya, cerdas, pintar khusus begitu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam itu. Beda dengan Alkitab. Kalau Anda butuh ilmu, datang saja kepada Dia, sumber segala ilmu. Dia akan memberi kepadamu pengertian, pengetahuan, apa saja yang ditanyakan kepadamu. Tahu. Misalnya pemerintah tanya, jadi kalau begini nih, ya musim kayak begini, oh tanah ini bagaimana? Kita jelaskan, oh begini. Yang orang tanya begini, musim begini, bulan 6 begini, NTT itu musim apa ya? Kalau bingung. Kepala dengan kita langsung jawab, oh kalau musim, kita kenal musim. Mulai dari bulan Mei, akhir Mei, hujan 1 kali kasih tidur rumput, mulai masuk Mei dan Juni, mulai masuk angin timur. Angin timur itu dia mulai masuk sampai ke September, lalu Oktober, November itu kemarau panjang, lalu Desember, Januari datanglah hujan. Nggak mesti tahu itu. Yang orang tanya ini, begini Pak karena lalu kita bilang, kalau sudah tahu ini misalnya. Kita berkata kita akan menjadi pintar 10 kali lipat. Nah, dunia membutuhkan seperti itu. Tanya Kupang ini bagaimana, berapa kilometer, berapa ratus kilometer, maka kita bisa menjawab. Oh, Kupang itu 560 sekian kota Kupang, 580 sekian kilometer. Dari kecamatan mana? Kupang kecil, 6 kecamatan kecil. Penduduk paling besar, paling banyak kecamatan Alam. 13 kelurahan. Bayangkan saya hafal. Jadi jangan sampai tiba-tiba lalu orang tanya kita juga bingung. Kita sudah tahu. Kita hanya tugas pelayanan jadi bukan begitu betul. Kita masih tinggal di dunia, dunia ikut aturan dunia. Harus cerdas. Kalau kita tidak cerdas ketinggalan. Siapa yang pakai kita? Oh, bisa mulu merati. Tapi orang pakai sebelum berkata, orang baru sebelum dia berkata kita sudah dia mulu goyang kemana? Kita rasa itu ilmu. Makanya kalau saudara kuliah, sarjana apa saja, saudara mesti kuliah dan harus tahu. Kuliah ada satu mata kuliah yang disebut dengan kuliah apa nama? Ilmu apa? Komunikasi. Saudara harus tahu ilmu komunikasi. Mau ngomong itu ada ilmu. Saudara tidak punya ilmu, jadi penerangan. Ada ilmu komunikasi sehingga kita bisa lancar berbicara komunikasi. Ambil contoh. Ada kalau orang terima telepon dari tamu ke orang lain, dari mana? Siapa? Dan pas saudara terima telepon yang baik,
Halo, dengan siapa di situ? Oh, nanti dia jawab dengan saya, tamai. Kalau kita kan orang NTT kan tidak begitu. Siapa? Sampai telepon, yang orang lain itu, kadang dia mau bayi kita langsung terima kasar memang. Angkat siapa? Dari mana? Tega di mana? Kita kan banyak kejadian itu. Tapi cara terima telepon yang baik, kecuali kita lihat kawan kita beda, pembicaraan beda. Tapi kalau orang kita tidak kenal, kita mesti halo, salam, dengan siapa di sana. Berusaha, kita kasih tahu. Ini bawa pendeta apa ya? Oh ya benar, dengan siapa ya? Kamu kasih naik volume, dengan siapa ya? Kadang dengar suara itu orang jelek, karena suara itu pulang daripada jiwa seseorang. Kalau tadi telepon saja, pulang-pulang saya terima berita tertutup memang. Saya kan jarang kalau terima telepon kalau tidak ada nama, jarang kalau kalau orang, saya belajar kalau orang tidak terima HP, SMS dia, WA dia, oh maaf Bapak, jangan saya, perlu itu Pak. Tapi kita tutup dia jadi SMS nanti dia mau perlu jadi nomor kalau tidak tersimpan saya tidak akan jawab, susah baru jawab. Untuk baru jawab. Sekalipun orang perlu nanti dia kalau WA, oh saya dengan saya nama ini kita jangan. Karena informasi yang diberikan kepada kita harus lihat nomor-nomor yang orang akan WA ke kita, orang akan telepon ke kita. Kalau nomor ini angka begini tidak bisa terima dan lain sebagainya. Karena sekalipun saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya juga tertipu oleh iblis. Orang telepon saya dari Papua, saya sudah diterangkan, saya tulis. Dia bilang dia pernah tinggal di sini dan dia tahu sempat pelayanan saya di gereja nama ini, dia tahu. Dia ada di Bika. Saya masih simpan dia punya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, dia tahu saya, Pak Pendeta, Pak Benjamin, saya dan keluarga mau transfer sedikit cuma 15 juta. Lalu dia bilang gini, Pak Pendeta bisa minta nomor rekening? Saya kasih nomor rekening. Lalu dia tanya di nomor rekening Pak Pendeta, saldo ada berapa banyak? 350 juta. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, saya kasih nomor rekening saya Mandiri. Saya kasih nomor rekening Mandiri, dia bilang Pak Pendeta sekarang 1 jam kemudian Pak Pendeta datang ke ATM untuk Pak Pendeta lihat uang sudah masuk atau belum. Tapi dia tanya lagi, saldo Pak Pendeta berapa di dalam supaya waktu kita transfer bisa Pak Pendeta tahu. Saya ulangi dia lagi, ada 350 juta. 1 jam kemudian saya datang di Angkatan Laut, saya lihat di ATM. Karena kalau orang transfer uang dari mana saja ke nomor rekening saya yang namanya Mandiri, ada pemberitahuan di dalam. Tidak ke bank juga uang langsung dikasih tahu di dalam. Jadi kalau saya orang kasih uang langsung tidak perlu ke bank, cek bank, nanti bank yang kasih tahu langsung. Karena dia pakai kode khusus, jadi dia kasih tahu langsung. Saya ke sana, saya cek begitu uang tidak ada. Saya kembali dia telepon saya, lalu saya kasih tahu dia, lalu dia bilang begini, oh Pak, itu uang tertahan, karena di sini agak repot itu Mandiri tidak ada kirim pakai BRI, tapi uang tertahan tidak masuk. Saya bilang oh ini kosong. Lalu kemudian dia minta, kalau boleh Pak Pendeta ganti nomor rekening BRI. Lalu saya bilang saya tidak ada BRI. Kalau Bank NTT ada.
BRI tidak ada, atau BCA ada. Lalu dia bilang, Pak, mereka bisa kasih. Ini secepatnya kita uang langsung cair hari ini juga kita. Lalu kita lihat BPH kurang. Ini seputar balik yang berikut. Lalu kemudian saya WA sama dia. Dia bilang tidak usah WA, telepon saya di sana WA tidak masuk. Saya cuma dalam hati. Tapi sebelumnya dia sudah telepon saya berapa kali. Baru dia WA, dia bilang dia di pendeta. Dia pernah tinggal di Namu saya. Jadi saya berpikir, wah ini setan ini pakai orang untuk yang kedua kali mau tipu saya. Tapi saya langsung tahu, itu hati orang putar saya juga begitu. Kirim uang dan kemudian dia pakai nama Ketua DPR Kota Kupang, juga Omokoho. Saya tertipu kasih keluar saya uang 13 juta sekian kirim ke orang, dia kirim saya 15 juta, uang tidak ada. Ludes selesai. Dan saya lihat ini orang putar balik. Jadi setelah itu saya bilang, dengar Bapak Ibu, bukan saya pendeta ini dan saya tidak ditipu oleh dia, ditipu oleh iblis kalau saya tidak berhati-hati, tidak memenuhi standar iman saya dengan firman Tuhan. Saya mudah tertipu. Bayangkan saja Bapak Ibu, itu uang bilang tak tahan. Waktu itu waktu sudah terangkan tidak akan mungkin begitu. Dia ada kirim itu bukti uang ada masuk dulu. Saya pikir, sebelum itu saya pikir, ini pasti dia suruh saya kasih uang ke sini, saya kasih uang ke sini. Tapi saya pikir uang ada betul tidak. Uang tidak ada. Jadi kalau kena orang-orang, saya sudah kena tipu ini bukan baru satu kali juga di Jakarta begitu. Mau ikut sidang sinode. Orang pakai hipnotis. Padahal saya ada lemah, sakit. Jadi sedang ada makan, lalu kemudian orang sakit datang. Dia datang dahulu dengan kotor. Lalu kemudian ada kawan sakit datang. Dia bilang tadi orang-orang putar balik semua begitu kan. Tiba-tiba ajak saya, dia nanti mau kasih laptop, saya kasih tunjuk saja itu apa nama itu di macam kakak mas. Saya kasih tunjuk dia bilang kau boleh sama-sama dia dong. Lalu kemudian saya duduk di muka, lalu kemudian satu di belakang di bahu sama begini. Dan dia minta nomor apa, dia tanya kita ada uang kuning tidak bawa. Tapi sebelumnya sampai di bank BRI dia suruh kita turun, dia kasih dia punya ATM BRI. Lalu dia kasih PIN sama saya, dia bilang nanti mau kasih uang ke saya karena dia dapat sumbangan itu 8 miliar, dia kasih ke saya itu 800 juta. Lalu kemudian dia kasih dia PIN, saya buka sampai BRI, saya buka di sini, dia uang di situ ada 12 miliar, betul ada. Lalu kita naik kembali atas waktu dia minta saya punya dulu. Lalu saya kasih dan dia minta PIN, saya juga kasih PIN, tapi orang putar balik itu memang semua cara orang lihat. Sampai di bank itu saudara, dia suruh saya coba, kemudian setelah saya kasih tunjuk saya punya, dia langsung ambil dan tukar lagi dia punya kasih saya. Lalu saya punya dia ambil dan dia kasih dia. Saya juga tidak tahu karena masuk kena omong kosong begitu. Saya pulang sampai di tidak sampai 20 menit saya punya kadang berdebat. Saya datang cek uang di bank. Dia ambil berapa itu 15 juta. Kalah sensi. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ini contoh-contoh dan gambaran nyata bahwa kita kurang mantap di dalam firman Tuhan, kurang terkontrol oleh karena firman Tuhan, kita mudah tertipu. Kita bisa tertipu di sekitar kita, kita bisa juga tertipu di area di mana kita ada. Bisa. Karena itu Yesus menegaskan kepada iblis, dengar manusia ini hidup itu karena firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan kurang dan berada dalam hidup kita, maka otomatis iblis goyang kita, dia bawa kita di angkasa, dia bermain kita pusat tak goyang. Mata gelap dia lepas turun kita, kalang kabut dan kemudian semuanya baru kita sadar. Karena itu kekuatan kita hidup di zaman akhir ini harus firman Tuhan. Katakan amin. Harus firman Tuhan. Yang kedua, jiwa dan rohani kita mendapatkan makanan. Kalau baca firman Tuhan tiap-tiap hari kita, jiwa dan rohani kita mendapatkan makanan. Makanan buat jiwa, makanan buat rohani kita. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga.
Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak kau kenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sama dengan Matius 4 ayat 4. Makanan buat jiwa, makanan buat rohani adalah firman Tuhan. Makanan buat rohani dan jiwa adalah puji-pujian, lagu-lagu rohani yang menyebutkan nama Tuhan di sana, mengisi kerohanian kita, mengisi kita supaya katakan saja kalau motor, kalau oto dia swab, orang periksa di aki, lalu kalau aki swab picas, dia cas supaya jangan api bakar lalu start ketinggian kita. Rohani kita, jiwa kita ini harus dicas dengan firman Tuhan, diisi dengan firman Tuhan. Sebab seperti yang saya katakan, kalau kita tidak makan kita lelah, kita tidak makan tidak ada tenaga, kita tidak makan tidak bisa bikin apa-apa. Iblis tahu itu. Kalau kita tidak makan makanan rohani, dia tahu, oh, dia akan lemah rohani. Dia datang coba, itu lebih gampang. Mazmur 19 ayat 8. Dia coba kita, karena dia tahu kita lemah. Dan kalau orang lemah, tidak ada kegairan dalam diri, ibadah kepada Tuhan saja dia malas, dia ogah, dia tidak suka. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Musim makan firman mendapatkan kekuatan. Yang ketiga, jiwa dan rohani terpelihara dari segala dosa dan kenajisan. Jadi dijaga dari segala macam bentuk dosa, dijaga dari segala macam bentuk kejahatan dan lain sebagainya. Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Hari ini saya khotbah topik, makanya ayat panjang. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi harus tidak taruh firman dalam hati, tidak ada firman dalam jiwa, maka kita mudah tertipu dan jatuh dalam dosa. Tapi baca firman, merenungkan firman, melakukan firman, simpan firman dalam hati, melakukannya, maka terpelihara dari dosa, dosa mulut, dosa kata mulut, perbuatan dan sikap seluruh hidup. Terpelihara. Tidak ada firman, bagaimana dia terpelihara? Orang maki kau tunjuk maki. Orang pukul kau tunjuk pukul. Orang jengkel orang, kita juga jengkel orang. Orang emosi, kita juga turut emosi. Karena itu firman harus simpan di dalam hati. Sehingga ketika pada saat kita katakan saja bergerak begitu, lalu kemudian firman Tuhan ada dalam hati. Dia merendahkan. Yang terakhir yang keempat, menerima beban untuk keselamatan orang lain. Jadi, dengar, setelah baca firman, kita tahu firman itu adalah kebenaran, firman yang menyelamatkan orang lain, menyelamatkan kita. Kita juga harus berbeban terhadap orang lain, menyelamatkan orang lain dengan cara kita bawa orang datang kepada Tuhan, Injil dia bawa datang kepada Tuhan, bersaksi kepada dia bawa datang kepada Tuhan. Jangan kita sudah diselamatkan, lalu kemudian kita ini urus diri sendiri. Tuhan Allah saja sampai hari ini masih beri kesempatan kepada orang berdosa supaya bertobat. Karena Allah tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tapi Allah mau supaya semua diselamatkan.
fasik ini adalah tanggung jawab saudara dan saya. Kita semua hari ini ada di sini. Tanggung jawab orang fasik ini adalah tugas saudara dan saya. Yeskel pasal 8, Yeskel pasal 3, 18 dan 19. Yeskel pasal 3, 18 dan 9. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Dengar, ini tugas kita. Kita tahu orang bersalah, kita tidak injili dia. Dia mati. Tuhan tanya tanya kita. Ayat ini bilang bukan saya tidak perlu menjelaskan. Ayat itu jelaskan. Ayat 19. Tetapi jika kau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidup yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Maksudnya, kalau engkau sudah injil dia. Tadi kita dengar, kalau dengan orang jahat berdosa dan kita tidak beritahu kepada dia mati, kita ini dituntut oleh Tuhan. Yang kedua, ini dia tidak. Kita sudah injil dia, tapi dia tidak bertobat, lalu dia mati. Kita terlepas. Jadi jangan sampai kita lihat orang berdosa dukung dia, minum lagi, minum terus, tidak apa-apa. Satu gelas tidak apa-apa, 2 gelas tidak apa-apa, apa gelas dan seterusnya. Minum, isap terus. Paling tidak kita kasih tahu. Kan lu sudah bertobat. Dengan nurani kita kasih tahu. Tapi kalau dia tidak bertobat, jangan kita lihat orang yang kejahatan kita oh tidak apa-apa, nanti begini. Jangan kasih tahu dia. Supaya hari itu pun dia mati, kita bebas. Tidak usah yang dia cukup memperkatakan sebuah perkataan kepadanya. Ambil contoh ini. Memang ilustrasi ini bisa saja karena orang itu, tapi bisa saja dia berbalik. Karena ilustrasi itu begini. Ada seorang Papua dari Papua datang ke Jakarta. Dari Papua datang ke Jakarta. Di Jakarta dia bertemu dengan seorang. Di Jakarta kami duduk. Dan kemudian dia ambil rokok dan dia isap. Setelah itu dia berikan kepada orang ini. Lalu orang itu berkata, oh maaf Pak, saya tidak biasa merokok. Sambil bicara lalu orang Jawa itu tanya kepada dia, Pak, sekarang usia berapa tahun? 40 tahun. Pak, merokok dari usia berapa? Merokok dari usia 15 tahun. Berarti 25 tahun dia bisa merokok. Rokok satu bungkus berapa? 12.000. Satu hari Pak habiskan berapa bungkus? 3 bungkus. 12 kali 3. 36. 36 kali 25 tahun. Tinggal gitu. Orang Jawa ini dia naik sepeda. Dan mereka bicara. Lagi ini. Coba Pak bisa hitung 36 kali 30 kali 25 tahun. Wah, kalau kali-kali Pak tidak datang ke sini hanya untuk jalan-jalan, tapi paling tidak Pak datang ke sini, Pak bisa beli satu mobil Mercedes. Lalu kemudian Pak bersantai-santai di Jakarta. Lalu orang Jawa itu begini. Lalu Pak, katakan saja kalau 25 tahun kali 35 dari 36 itu cukup ya, lumayan. Katakan saya 300 juta, contoh 300 juta untuk contoh. Lalu dia bilang begini. Lalu Pak tidak merokok, ya tidak merokok. Sejak
lahir tidak merokok. Tapi kenapa Pak masih pakai sepeda? Karena kalau tidak kan Pak kumpul uang itu 36 ribu itu satu hari kali 25 tahun dia paling lagi ini orang tua. Bapak ini saudara terkasih dalam Tuhan, paling tidak kita menasihati dia, mau terima silakan, tidak terima. Tapi pertama-tama dalam hati kita niat mau bicara dengan dia. Ambil contoh orang yang mau. Alkitab saja juga bilang sama kita, jangan menasihati orang mabuk. Maksudnya bukan tidak boleh menasihati orang mabuk. Kalau pada dia mabuk, pada saat dia mabuk, tak usah ngomong apa-apa dengan dia, biarkan saja. Nanti waktu dia sadar baru bicara dengan dia. Bicara. Jadi kalau bersaksi kepada orang yang sedang minum mabuk di lalu kita salah. Jadi gara-gara dia tidak akan terima. Tapi ketika waktu kita tahu dia tukang minum mabuk, besok dia kita kasih tahu dia. Kalau lu habis minum itu lu sampai sapi gila. Karena lu minum mabuk, habis lu batang sapi gila. Dan kalau lu minum mabuk, lu istri minum mabuk, kan lu mementingkan diri sendiri. Lu hanya minum untuk dukung diri sendiri. Atau mungkin bagian lain Injil. Kan dia bilang, kalau beta minum dukung roh. Ya, beta cuma kasih tahu sebagai sahabat. Masuk Alkitab saja bilang, menasihati waktu masih ada di dunia. Lu sahabat yang menasihati. Bapak Ibu, saya mengajar di Sabu. Saya diinjili orang ada di kantor penjualan tiket. Ada dua orang tua, dua kacang di situ. Kalau setiap kali saya diinjili. Jadi pertama injili dong tadi saya di bahasa Sabu. Saya bilang beta itu orang Sabu. Beta itu orang lokal. Mau pakai bahasa Indonesia. Tapi beta beli kacang, kacang. Lalu beli dong aqua, baru mulai ngomong. Jangan bilang omong-omong, berbuat sesuatu itu orang mau omong. Beta injili gereja mana? Mama dong gereja di mana? Oh begini. Hari Minggu jual juga. Beta sudah langsung masuk saja. Oh begini. Nanti beta habis dari situ belajar. Dan selama lebih beli aqua. Lalu dia tanya aqua ini dari mana? Sumber di Sabu ada person. Oh aqua ini mau beli stok. Masih belum bawa dari Kupang. Orang tua lalu kemudian kalau orang bahasa Sabu dengan Sabu langsung gampang. Tapi yang kayak begini kan mesti omong yang yang kira-kira menurut saya orang itu gampang bisa diterima. Saya ingin nanti kalau semua jam mengajar jam 4 begitu, nah setengah 4 baru saya dari sini pulang. Lalu kemudian pergi mandi, pergi mengajar. Dan tanya, dah menjadi apa di sana? Jangan. Masuk apa? Jangan. Oh ya bisa. Bagaimana? Karena dengar jadi sabu ini bagus dan sabu ini ekspor itu ganti. Lalu kita pengusaha bukan jangan. Penegasan itu menjalan. Di kapal saya pernah melakukan tidur di kamar tidak nyaman. Saya tidur dengan penumpang biasa. Saya injili bicara. Injil mereka di kapal. Lalu tanya, Bapak pendeta, bukan. Kalau kita pendeta, orang takut bawa omongan kotor. Bukan pendeta, pakai celana pendek kalau kata. Paling tidak beta omong supaya artinya beta terlepas. Sebab kalau beta tidak dapat satu jiwa juga percuma. Beta omong terlepas. Sampai kepada beta omong lalu kemudian kalau ada orang kapal, injili orang kapal, kalau orang masuk Sabu setiap hari Minggu dia mesti.
Bukan mualim dua, ada ABK datang ke gereja. Ayamkan saya. Saya ingin mereka, tugas saya. Nah karena itu, saudara kasih tugas kita itu orang-orang sekeliling kita ini harus kasih tahu saja. Tidak perlu saudara menginjil materi yang kuat-kuat bawa Alkitab dan hormat, tak usah. Alkitab berkata cukup dengan tingkah laku dan perbuatan kita saja orang lain bisa datang kepada Tuhan. Kita juga harus bersaksi kepada orang-orang yang sudah beriman tapi undur dari iman mereka, lalu mereka tinggalkan Tuhan. Kasih tahu mereka. Alkitab berkata beruntunglah kita ini bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tapi kita adalah orang-orang yang mempertahankan diri di hadapan Tuhan. Yang terakhir, keselamatan diri kita sendiri. Kita juga harus berjuang untuk keselamatan kita sendiri. Ayat terakhir dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi kita juga harus utamakan keselamatan kita. Jangan sampai kita menjadi pembicara lalu kemudian kita juga yang tidak mendapatkan bahagia. Tapi kita usahakan, kita yang bicara lalu kita mendapatkan bahagia dari pembicaraan kita. Artinya kita masuk dalam keselamatan. Dan saya percaya hari ini siapapun kita baca firman, melakukan firman dalam hidup, kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang luar biasa terlebih pada itu. Kalau kita menghadapi masalah, persoalan dan tantangan kehidupan, baca firman, merenungkan, berdoa, kita akan mendapatkan jalan keluar. Kalau kita sakit, kita baca firman dengan keyakinan bahwa firman mampu dan sangat menyembuhkan kita. Sakit penyakit disembuhkan tanpa didoakan juga. Baca dengan iman, baca dengan percaya, pasti kita disembuhkan. Apalagi kalau ekonomi dalam keadaan tulis, tidak ada jalan keluar bagi. Baca firman, tunjuk Tuhan, pasti ada jalan keluar bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari berdiri.